Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panidi Lestari dari kelas manajemen 1B. Di sini saya akan membawakan materi tentang cara menghitung indeks harga konsumen, laju inflasi, dan cara mengatasi inflasi. Apa itu indeks harga? Yang dimaksud dengan indeks harga adalah angka yang berguna untuk menunjukkan mengenai perubahan harga, baik itu harga satu barang maupun harga dari berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama ataupun waktu dan tempat yang berlainan. Atau pengertian indeks harga yaitu sebagai suatu ukuran yang menunjukkan terjadinya perubahan pada harga barang atau jasa dari waktu ke waktu. Tentunya indeks sangat penting sekali bagi beberapa pihak, terutama pihak perusahaan dan pemerintahan, karena indeks harga memiliki peran penting bagi perekonomian. Misalnya, digunakan untuk pertimbangan dalam membeli suatu barang. Adapun beberapa ciri indeks harga seperti yang pertama adalah dijadikan sebagai standar untuk perbandingan harga, yang kedua adalah dihitung berdasarkan waktu saat kondisi perekonomian stabil, yang ketiga adalah indeks harga ditetapkan berdasarkan data-data yang relevan dan berdasarkan sampel. Nah, kemudian adalah cara-cara dalam perhitungan indeks harga. Nah, jadi dalam melakukan perhitungan indeks harga terdapat beberapa cara, yang diantaranya yang pertama, tidak tertimbang. Tidak tertimbang ini merupakan cara dalam perhitungan indeks harga dengan cara menghitung harga barang atau jasa setiap tahunnya, lalu dibagi dengan harga pada tahun dasar dan dikalikan 100. Rumusnya adalah IA sama dengan sigma PN per sigma P0 dikali 100. Keterangannya, IA yaitu indeks harga yang ditimbang, PN adalah nilai yang dihitung, P0 adalah harga pada tahun dasar. Yang kedua adalah tertimbang. Dalam metode ini, umumnya terdapat dua cara diantaranya. Pertama adalah less payers, merupakan metode yang menggunakan cara menjumlahkan harga barang atau jasa setelah dikalikan dengan kuantitasnya pada setiap tahun, lalu dibagi dengan harga barang dan dikali kuantitasnya pada tahun dasar setelah itu rasionya dikalikan dengan 100. Nah, jadi rumusnya adalah IL sama dengan sigma PN kali Q0 per sigma P0 kali Q0 dikali 100. Keterangannya yaitu IL sama dengan angka indeks last payers, PN adalah harga yang dihitung, P0 adalah harga pada tahun dasar, Q0 adalah kuantitas pada tahun dasar. Nah, kemudian yang kedua adalah merupakan metode yang menggunakan faktor penimbang kuantitas pada tahun yang dihitung harganya indeksnya lalu dikalikan 100. Rumusnya adalah IP sama dengan sigma PN dikali QN per sigma P0 dikali QN dikali 100. Keterangannya yaitu IP adalah angka indeks pasca, PN adalah harga yang dihitung, P0 adalah harga pada tahun dasar, QN adalah kuantitas pada tahun yang dihitung. Contohnya adalah harga barang A pada tahun 2016 adalah Rp12.000. Sedangkan pada tahun dasar harga barang tersebut adalah 10.500. Maka indeks harga konsumen pada tahun 2016 adalah sama dengan 12.000 per 10.500 dikali 100. Hasilnya adalah 114,2. Nah, dari hasil perhitungan tersebut ada kenaikan indeks harga konsumen pada tahun 2016 sebesar 14,2% dari harga pada tahun dasar. Pengertian inflasi. Inflasi diartikan secara sederhana oleh Bank Indonesia sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Setidaknya ada 3 syarat yang mesti terpenuhi sehingga bisa disebut telah terjadi inflasi berdasarkan definisi itu. Berikut ini penjelasan 3 syarat itu. Yang pertama yaitu kenaikan harga, yaitu kondisi ketika harga suatu barang secara umum lebih tinggi daripada harga di periode sebelumnya. Nah, yang kedua ini adalah bersifat umum, artinya terjadi kenaikan harga komoditas yang dikonsumsi masyarakat secara umum, bukan satu komoditas saja berlangsung terus-menerus. Maksudnya adalah kenaikan harga itu terus berlaku relatif lama, bukan karena momen tertentu seperti hari raya yang menyebabkan barang harga sembako bertambah.
kasus harga kebutuhan pokok saat hari raya bukan termasuk inflasi. Jadi tidak bisa dikatakan inflasi jika kenaikan harga hanya pada satu jenis barang saja atau hanya berlangsung sementara waktu. Jenis-jenis inflasi. Para ahli mengelompokkan inflasi berdasarkan sifat, sebab terjadi, dan asalnya. Inflasi yang menurut sifatnya terbagi menjadi 4 jenis, yaitu rendah, menengah, berat, dan sangat tinggi. Inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun disebut rendah, sedangkan inflasi yang besarnya 10 sampai dengan 30% termasuk inflasi menengah. Adapun inflasinya berat jika besarnya 30 sampai dengan 100% setiap tahunnya. Indikator terjadinya inflasi yang sangat tinggi dapat dilihat dari naiknya harga barang secara drastis atau lebih dari 100%. Dilihat dari penyebabnya, inflasi bisa dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama adalah inflasi akibat tarikan permintaan atau demand pull inflation, dan inflasi akibat desakan biaya atau cost push inflation. Adapun jika dilihat dari asalnya, inflasi dapat diklasifikasikan menjadi inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation dan inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Lalu bagaimana cara mengukur inflasi? Setidaknya ada 3 pengukuran inflasi yang bisa digunakan di Indonesia, yaitu menggunakan indeks harga konsumen atau IHK, produk domestik, bruto atau PBD, deflator, dan indeks harga perdagangan besar atau IHPB. IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam periode tertentu. Adapun PDB deflator adalah indeks yang menunjukkan perkembangan harga di tingkat produsen, dan IHPB mengungkapkan harga yang terjadi pada perdagangan grosir. Dari ketiga cara itu, metode IHK adalah yang paling banyak digunakan untuk menghitung inflasi di Indonesia. Agar semakin jelas, yuk pelajari rumus inflasi dengan menggunakan metode pengukuran IHK. Rumusnya yaitu laju inflasi sama dengan IHK periode ini dikurang IHK periode sebelumnya per IHK periode sebelumnya dikali dengan 100%. Nah, jadi di sini saya akan memberi contoh, yaitu misal diketahui IHK pada bulan Januari 2020 adalah 120,50. Sementara IHK pada bulan Januari 2019 mencapai 116,45. Nah, jadi berapakah inflasi tahunannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu gunakan rumus inflasi yang sudah saya sebutkan tadi. Laju inflasi sama dengan 120,50 dikurang 116,45 per 116,45 dikali 100%, hasilnya adalah 3,5%. Nah, jadi nilai 3,5 itulah yang dimaksud dengan inflasi tahunan. Kita juga dapat menggunakan rumus inflasi yang sama untuk mengukur inflasi bulanan. Nah, selanjutnya adalah cara mengatasi inflasi. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Nah, yang kedua adalah kebijakan non-moneter dan non-fisikal. Selain kebijakan fiskal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.